selamat pagi semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, tak kurang sesuatu apapun. Kembali lagi pada acara Damai di Hati Kasih Tak Bertepi SMP Putra Nirmala, yang pada pagi hari ini kita akan membacakan satu perikop dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai ayat 51. Bacaan pada pagi hari ini yaitu tentang bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali karena pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya, rekan kerja saya, seorang ibu yang cukup senior dalam bidang pendidikan, mendampingi anak-anak yang dipercayakan pada kami di SMP Putra Nirmala. Tentunya nanti kami akan berbincang-bincang banyak hal, terutama mengenai apa yang bacaan yang pada pagi hari ini sudah kita dengarkan bersama. Baik, mari kita bersama-sama. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, Ibu Dr. Anda Rina Suharina. Ya, baik, selamat pagi Bu Rina, apa kabar? Baik, Pak Bambang, selamat pagi juga. Ya, tadi di awal pertemuan Bu, dalam pembukaan tadi memang sudah saya sampaikan bahwa saya tidak sendiri. Biasanya kan sendiri menyampaikan firman Tuhan. Tetapi hari ini saya senang sekali ini ditemani Bu Rina ini. Saya tahu Bu Rina ini cukup senior, ya senior saya lah Bu ya, dalam bagaimana mendampingi anak-anak. Bu, mungkin tadi Ibu mendengarkan bacaan yang saya bacakan tadi. Kira-kira menurut Ibu ada nggak sesuatu yang saya kok tertarik dengan kalimat ini misalnya? Oh ya, ada Pak Bambang. Saya tertarik dengan ayat 48. Ayat 48, ya Bu. Yang mengatakan, yang berbunyi bahwa kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Bagaimana engkau mengenal aku? Sebuah pertanyaan ya Bu, ungkapan dari dalam percakapan perbincangan tadi ya. Kalau menurut Ibu ini, mengapa sih Ibu sampai tertarik begitu mendengar tadi Ibu ya, mungkin spontan Bu ya, begitu mendengar kemudian ternyata kok tertarik dengan kalimat itu, kira-kira beralasannya apa Bu? Begini ya Pak Bambang, kadang saya sebagai guru itu menerima tugas atau menerima suatu tanggung jawab untuk mendampingi anak dalam sebuah lomba atau kompetisi. Betul ya. Nah,
eh, pada saat lomba atau kompetisi itu tentunya saya harus memilih siswa yang menurut saya itu bisa atau pantas mengemban tugas untuk mengikuti lomba. Jadi ada proses itu ya Bu, ada proses Iya. seleksi. Ibu mungkin mengenal dua anak-anak atau gimana? Betul. Nah biasanya ketika saya memilih anak untuk mengikuti suatu lomba, pasti anak itu akan bertanya, kenapa sih Bu harus aku? Kenapa Bu saya yang dipilih? Nah, ini sesuai sekali dengan bagaimana Nathanael bertanya, kenapa? Bagaimana engkau mengenal aku? Nah, berarti Yesus juga sangat mengenal siapa itu Nathanael. Iya. Nah, maka refleksi saya sebagai guru juga berusaha untuk mengenal murid-murid saya sejauh mana potensi mereka dan sejauh mana juga terutama tanggung jawab mereka. Nah, ketika saya memilih anak untuk mengikuti sebuah kompetisi atau lomba, saya tidak memilih anak itu harus peringkat 1 di kelasnya, tidak, tetapi saya akan memilih anak yang memiliki tanggung jawab dan memiliki motivasi. Maka ketika saya memberikan motivasi, langsung ya nyambung karena anak itu juga memiliki motivasi untuk punya keinginan untuk berhasil atau menjadi juara. Oh gitu ya Bu. Baik, menyambung itu ya Bu. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya mungkin agak berbeda ya pada pagi hari ini. Kenapa di mejanya ada piala ini? Di sini ada tulisan piala bergilir LCC IPS Terpadu Sewilayah 3 Cirebon. Jadi ini adalah piala sebetulnya piala bergilir yang menjadi piala tetap. Mungkin sepintas piala ini tidak mengatakan apa-apa bagi kita ya, termasuk saya sedikit penasaran karena di dalam kompetisi kita tahu bersama bahwa untuk memperoleh sebuah prestasi, apalagi juara 1 Bu ya, 1 kali saja udah senang ya Bu, udah perjuangan yang luar biasa. Karena saya mengalami, kebetulan saya kan guru olahraga yang tentunya banyak kompetisi-kompetisi yang harus dilalui. Untuk mencapai titik puncak itu memang mengalami perjuangan yang jatuh bangun dan luar biasa gitu. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya mungkin sebuah penerjemahan dari apa yang tadi kita dengarkan bersama, bahwa Injil ini memberikan penguatan kepada kita menjadi dasar bagaimana kita melayani sesama, terutama kami yang ada di sini melayani melalui dunia pendidikan. Tadi Bu Rina menyampaikan bahwa tidak harus yang ranking 1 Pak, tetapi mempunyai sudah mengenal tanggung jawab tadi ya. Nah Ibu, ini saya sebenarnya ingin tahu Bu, prosesnya seperti apa sih kalau juara 1 kemudian dapat ini, itu ceritanya gimana Bu? Sistemnya ini saya juga begitu kurang paham. Ya, baik, di awal kurang lebih kompetisi ini saya mengikuti kurang lebih 5 tahun yang lalu, mulai 5 tahun yang lalu. Iya. Jadi pertama memang saya ketika mendapat surat mengikuti kompetisi itu, sebenarnya saya juga ya pastilah sebagai guru pun ada rasa galau karena pelajaran IPS itu bukan pelajaran yang gampang sebetulnya. Karena terlalu luas materinya. Apalagi di SMP IPS itu mencakup bidang sosiologi, geografi, ekonomi dan sejarah. Nah, untuk menghafalkan banyak hal tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Waktu itu saya juga itu galau, tapi sebagai guru saya kan juga harus tahu dan harus berani juga ya untuk berkompetisi. Maka saya berusaha mengenal anak-anak murid saya dan memilih di antara mereka itu siapa yang kira-kira bisa bertanggung jawab apabila mereka terpilih. Kemudian terpilihlah 3 anak. Untuk kompetisi yang pertama memang kami hanya menempati juara 3. Nah, tapi saya semakin mengenal juga bagaimana jenis lomba itu dan bagaimana saya harus mempersiapkan. Kemudian di tahun kedua saya ikut,
mulai memilih kembali anak, karena yang dengan anak yang berbeda ya. Tentu saja dengan anak yang berbeda, maka saya pun semakin harus mengenal murid saya. Betul. Lalu di kompetisi tahun kedua saya bisa membawa karena bisa membawa anak-anak ke juara satu. Juara satu ya. Karena anak-anak juga begitu bertanggung jawab. Iya. Nah, kemudian di tahun kedua, di tahun ketiga, saya memperoleh juara 1 dan juara 3. Juara 1 dan 3 malah. Betul. Tidak hanya juara 1 ya waktu itu. Juara 1 dan juara 3. Itu tahun kedua. Tahun kedua. Bukan Pak. Berarti tahun ketiga. Tahun ketiga. Ya, tahun pertama juara 3, tahun kedua juara 1, tahun ketiga juara 1 dan juara 3. Kemudian dikatakan bahwa kalau juara 1 3 kali berturut-turut, maka piala bergilir itu menjadi piala tetap. Wah, itu bakal lumayan itu ya, terbebani juga ya. Saya sangat terbebani tentunya. Tapi saya mengenal anak-anak saya. Prinsip dasarnya tetap kita lihat tadi di tadi tentang mengenal dulu ya. Mengenal anak-anak siapa yang harus saya pilih. Kenapa? Karena tentu saja semakin ke sana semakin berat. Karena anaknya juga berbeda-beda Bu ya. Setiap tahun itu harus cari lagi, mengenal terus menentukan anak itu ya. Betul. Iya. Ya, kemudian di tahun keempat saya ikut, dengan tentu saja dalam memilih peserta itu saya juga mengatakan tentu ada kesulitan, karena tadi ada anak yang nggak mau, saya kan nggak bisa. Nggak mau Bu, saya takut. Kenapa sih Bu harus saya yang dipilih? Ada ya, menemukan pertanyaan-pertanyaan. Nah disitulah saya selalu mengatakan karena kamu bisa, karena ibu tahu kamu bisa. Itu jawaban saya. Nah kemudian saya memberi motivasi, memberi semangat bahwa segala sesuatu itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan bertanggung jawab pasti mendatangkan hasil. Betul. Berdasarkan dengan motivasi itu di tahun keempat anak-anak begitu bersemangat. Lalu saya bilang kalau kamu mau membawa ini, karena ini kan diambil lagi oleh panitia. Dan kalau kamu mau ini tetap di sekolah, kamu harus berusaha untuk belajar dan berusaha untuk maju terus. Akhirnya dengan semangat itu di tahun keempat mengikuti kompetisi itu, anak-anak bisa memperoleh juara 1 kembali dan piala bergilir ini menjadi piala tetap Putra Nirmala. Nah jangan ini Pak Bambang, ini ada satu piala. Piala bergilir yang telah menjadi piala tetap. Sedangkan di lemari sana ada satu piala bergilir lagi yang masih harus tetap diperjuangkan. Ini sudah tetap milik kita, milik SMP Putra Nirmala, karena 3 kali berturut-turut juara 1. Kemudian ada lagi sekarang yang ini nanti event-event berikutnya harus kita pertahankan terus ya. Karena itu baru luar biasa. Jadi dalam 2 tahun ke depan kita harus pertahankan itu lagi, sehingga kalau 2 tahun ke depan itu bisa juara-juara lagi, kita bisa memiliki 2 piala bergilir yang menjadi piala tetap. Iya. Bapak Ibu pemirsa serta anak-anak yang terkasih, dari apa yang Ibu Rina sampaikan tadi tentang sebuah perjuangan, tentunya Bu Rina berangkat dari permenungan bahwa harus mengenal murid-murid. Itu mungkin memang terjadi di sekolah kita Bu ya, bahwa kita memang berusaha mengenal satu persatu karakter siswa kita ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, tentunya itu tidak semudah yang ketika kami ceritakan. Proses demi proses yang dilalui oleh Bu Rina yang mengalami sendiri, bagaimana Ibu Rina membimbing putra-putri yang sudah dipilih oleh Bu Rina dengan segala kriterianya. Tadi disampaikan bahwa tidak cukup hanya pintar, tetapi juga mempunyai semangat juang tanggung jawab. Nah Bapak Ibu mungkin ini sedikit bisa menceritakan, akhirnya bercerita piala ini bahwa sekarang saya menjadi penghuni SMP Putra Nirmala, penghuni tetap, karena 3 kali menjadi juara 1 di LCC IPS di sewilayah 3 Cirebon. Tentunya ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi kami, bagi Bu Rina, merupakan kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga hasil jerih payah kita
berjuang bersama anak-anak mendapatkan hasil seperti ini. Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini tentunya apa yang sudah kita dengarkan dari Injil Tuhan tadi, kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hari demi hari ke depan kita akan menemukan banyak hal yang tentunya kita harus selalu berpusat kepada ajaran Tuhan, menjadi dasar kita dalam berkarya, menjadi dasar kita dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Bu Rina, terima kasih sekali. Ini adalah sebuah inspirasi bagi kita bersama, tidak hanya mungkin teman-teman ya yang ada di SMP Putra Nirmala, tetapi bagi kita bersama, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang menyaksikan acara ini. Semoga pada pagi hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bu Rina, perjalanannya, perjuangannya, ini adalah sesuatu yang cukup membanggakan bagi kami, karena mungkin banyak sekolah-sekolah yang menginginkan ini, tetapi ini ternyata terdampar di sekolah kami dengan cara bahwa kami menjadi juara 1 secara terus-menerus di dalam kompetisi itu. Dan masih panjang perjuangan Bu Rina yang untuk mendapatkan ini lagi ya, 2 berarti ya Bu. Semoga Bu ya, 2 kompetisi lagi, sudah juara 1, tinggal 2 lagi 1, sehingga nanti ini jadi kembar Bu ya, dapat lagi ya. Kita bersama-sama berjuang dan berdoa, semuanya tetap kita persembahkan pada Tuhan apa yang kita lakukan, sehingga menjadi sebuah bentuk pelayanan kita kepada anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, terima kasih Bu Rina atas sharingnya. Ini juga motivasi untuk saya loh, bagaimana kita semua bisa berkompetisi untuk memberi ruang anak mencari tantangan dan mengembangkan diri. Terima kasih Bu Rina. Bapak Ibu, para pemirsa acara Damai di Hati Kasih Tak Bertepi, program yang dari SMP Putra Nirmala ini, kami mencoba memberikan inspirasi-inspirasi baru yang mungkin belum terpikirkan oleh Bapak Ibu atau pemirsa yang menyaksikan acara pada kesempatan ini. Ini menjadi salah satu dari sekian banyak inspirasi yang sudah Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu dapatkan. Kami hanya mencoba melakukan hal-hal kecil sehingga itu menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhirnya kami mengucapkan hanya terima kasih. Tetap jaga kesehatan, terus berjuang untuk keluarga kita, berjuang untuk anak-anak didik yang dipercayakan kepada kami, selalu terlayani dengan baik dan mencari banyak solusi-solusi atau mengembangkan diri, berusaha mencari alternatif-alternatif lain di dalam situasi pandemi seperti ini, mencoba untuk terus melayani anak-anak yang dipercayakan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Bu Rina, terima kasih para orang tua anak-anak yang sudah menyaksikan acara ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.